Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini ada sebuah kisah yang menurut Mimin sangat di luar nalar ya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang diberi judul Subjanin. Pokoknya kalian dengarkan saja sampai selesai bagaimana ceritanya. Dan bagaimana komentar kalian, coba nanti tulis di kolom komentar ya. Cerita ini ditulis oleh Kak Rahma Sira. Kak Rahma, terima kasih atas ceritanya. Seperti biasa, link penulis Mimin taruh di kolom deskripsi. Mimin doakan para pendengar semuanya sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hai, namaku Desi. Usiaku sudah 37 tahun saat ini. Aku sudah menikah dan sudah memiliki satu orang anak perempuan berusia 5 tahun. Aku adalah anak pertama dari 8 bersaudara, yang mana usia adikku masih sangat belia. Apalagi pas peristiwa itu terjadi. Kisah ini bermula saat aku lulus sekolah, hingga akhirnya kerja menjadi TKW di salah satu negara, yang mana mayoritas penduduk bersuku kulit putih. Saat usia sekitar 18 tahun, aku lulus sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan dikarenakan tidak ada biaya. Boro-boro buat kuliah, makan sehari-hari saja aku seringkali mengalah dengan ketujuh adik-adikku, yang mana ibu cuma berprofesi sebagai penjual daun kunyit dan ayah cuma bisa mabuk-mabukan dan kecanduan lem. Hingga sampai sekarang pun pikirannya menjadi kacau dan boleh dikatakan tidak normal karena sering mabuk dan sebagainya. Hingga ia tiap kali pulang hanya bisa memukuli ibuku terus-menerus, hingga tubuh ibuku hanya tulang yang dibalut kulit saja. Tapi entah mengapa, ibu selalu diam dan bertahan dengan laki-laki yang jelas-jelas menyiksanya. Apakah itu semua demi kami? Tapi bagiku itu bullshit. Aku juga tidak butuh ayah yang hanya tahu menyakiti hati istri dan anak-anaknya, apalagi tanpa memberi nafkah sepeser pun kepada kami. Dari hasil penjualan daun kunyit itulah ibuku memberi makan kami 8 orang hanya 1 kali dalam sehari. Cuman bermodalkan beras dan sayuran yang diberikan tetangga dan juga hasil dari sayur belakang rumah yang hanya ditanam sembarangan, seperti daun singkong, belinjo, keladi, genjer, kangkung kampung, bayam tanah, pakis, parutan kelapa, dan jenis sayur luar lainnya. Tiap hari kami hanya makan nasi yang ditakar oleh ibu kami agar cukup untuk dibagi-bagi. Mana seringkali aku lihat ibuku tidak makan disebabkan adik-adik pada menangis dikarenakan mereka masih lapar dan belum merasa kenyang dari jatah nasi mereka. Terpaksa ibu membagikan miliknya kepada siapa yang masih lapar. Sehingga tak jarang ia hanya memakan sayur sisa yang kami makan. Itu pun kalau ada. Kalau itu pun tidak kebagian, terpaksa ia hanya meminum air putih yang dimasak menggunakan kayu bakar saja. Aku dan saudara-saudaraku yang bersekolah pun kala itu di tempat kami gratis dari pemerintah. Coba saja bayar, pasti kami sekeluarga tidak akan pernah menempuh pendidikan sama sekali. Setelah tamat sekolah, aku sibuk cari kerjaan demi membantu ibuku, walau sedikit. Yang penting kebutuhan makan adik-adikku dapat dipenuhi. Karena setiap kali melihat wajah adik-adikku kelaparan, aku merasa tidak sanggup untuk hidup. Bahkan kalau tubuhku bisa dipotong dan dijadikan makanan bagi mereka saja, aku rela dan ikhlas. Ibuku dan ayahku memiliki saudara
Tetapi dikarenakan sifat ayahku dan terutama kami miskin, jadi tidak ada saudara yang mau mengakui kami sebagai saudara mereka. Bagi mereka, hidup kami adalah masalah kami sendiri. Ya, wajar sih menurutku. Salah ayahku juga. Mengapa bersikap demikian? Sampai pada suatu hari, setelah 1 tahun aku lulus sekolah. Kalau tidak salah, usiaku saat itu sekitar 19 tahun. Aku dapat kerja di salah satu CV sebagai marketing penjualan produk pertanian. Dengan gaji saat itu masih 350.000 per bulan. Dan apabila ada produk yang terjual olehku, maka akan dapat bonus penjualan dari situ. Ya, palingan 1 bulan, aku dapat gaji 500.000 saja. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 petang. Makan siang tidak ditanggung, sehingga aku jarang sekali makan siang. Aku hanya makan jikalau ada temanku yang menawarkan separuh bekal yang ia bawakan untuk aku makan. Istirahat pukul 12 sampai 1 siang. Aku hanya terbaring di musola kantor setelah sholat. Dan pergi jualan lagi menggunakan jalan kaki. Kadang aku mendapatkan tumpangan dari teman yang membawa sepeda motor. Dikarenakan jika menggunakan sepeda motor buat mempromosikan produk yang aku jual, sulit buat laku terjual. Akhirnya aku memutuskan untuk berjalan kaki sepanjang hari. Boleh dibilang sebagai sales penjualan. Karena apabila produkku tidak terjual, aku tidak mendapatkan gaji tambahan, yang mana itu sangat berguna bagi kelangsungan hidup keluargaku. Setelah 1 bulan bekerja, aku mendapatkan gaji pertamaku, yang mana saat itu hanya sebesar Rp515.000 saja. Ketika aku membuka amplop, aku seketika menangis dan bercucuran air mata, saking bersyukurnya. Ini dapat aku belikan sekarung beras untuk makan adik-adikku, dan membelikan cemilan gorengan yang bahkan sulit kami makan untuk ibuku dan adikku di rumah. Sepulangnya aku dari kerja, uang Rp515.000 yang aku dapatkan, 15.000 aku selipkan untuk membeli gorengan di pinggir jalan sambil pulang bekerja, memberi kejutan untuk adik-adikku. Ya, walaupun bagi kalian itu hidangan yang sederhana dan cenderung biasa saja, tapi bagi kami merupakan hidangan yang jarang kami temui. Sesampainya di rumah, aku langsung menyerahkan uang gaji pertamaku ke ibuku yang ada di rumah. Bu, ini uang gajianku 500.000. Ibu beli beras sekarung ya bu, yang 25 kiloan bu, biar bisa buat makan kita sebulanan. Sisanya terserah ibu. Mau belanja dapur apa saja yang perlu ibu belanjakan ya bu. Entar bulan besok kalau aku udah gajian lagi, aku bakal kasih ibu lagi, supaya ibu jangan kerja banting tulang. Pokoknya masalah belanja biar aku yang kerja ya bu. Ibu di rumah aja ngurusin adik-adik, tuturku. Ibuku seketika berlinang air mata sambil menciumi uang yang hanya berjumlah 5 lembar di kedua tangannya, sambil mengucapkan, "Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah." Tangis ibuku. Dan mulai saat itu, aku terus bekerja setiap hari. Sehingga untuk 1 bulan ini, aku tidak perlu risau masalah perut adikku lagi. Yang terpenting sudah ada beras untuk makan di rumah. Hingga sampailah tanggal gajian bulan depan, aku tidak menerima gaji, dikarenakan ditunda dan ditahan bos kami. Bukan hanya aku saja, tapi seluruh karyawan yang bekerja di tempat itu. Mereka disuruh sabar, sabar, dan sabar, hingga aku bertahan 3 bulan tanpa gaji. Dan ibuku terpaksa harus bekerja seperti dulu lagi untuk menutupi kebutuhan kami.
Kami demo dan protes, serta mengajukan gugatan ke Disnaker. Yang kami dapatkan hanya mediasi dan janji. Hingga kami kompak satu kantor untuk berhenti bekerja, sehingga satupun tidak ada yang bekerja di sana lagi. 15 orang pekerja semuanya kompak berhenti, termasuk OB-nya. Sebulan dari kami berhenti, CV tersebut pun tutup. Aku yang mulai bingung mencari kerja lainnya pun akhirnya dapat kerja di kantin dengan gaji 600.000 per bulan sebagai pelayan antar makanan di pasar. Tetapi enaknya, masalah makan kita tidak perlu khawatir karena ada jatah sarapan pagi, makan siang, dan sore sebelum pulang kerja. Sampailah aku berusia 22 tahun lebih kalau tidak salah. Ada salah satu langganan di kantin, yaitu seorang laki-laki parubaya menawarkan kerja di kota, sebut saja kota Blue. Setelah mengetahui ada kerja yang lebih baik, aku pun sangat tertarik mendengar tawaran tersebut. Akhirnya aku pun pergi dan berangkat setelah mendapatkan izin ibuku dan adik-adikku. Disebabkan kami tidak perlu kelaparan lagi dan khawatir lagi mengenai makan. Dan mungkin bisa sekali-kali adikku merasakan yang namanya jajan, seperti anak-anak pada umumnya. Awalnya ibuku tidak mengizinkan aku untuk pergi, dikarenakan aku kuat dan tekadku udah bulat, sehingga aku akhirnya bisa meyakinkan ibuku juga. Akhirnya waktu keberangkatan pun tiba. Aku pergi menggunakan kapal laut, yang saat itu menurutku tarifnya sangat mahal. Sedangkan aku hanya membawa uang sekitar 1.200.000 yang aku kumpulkan dari sisa gaji yang aku berikan ibu untuk belanja bulanan. Tapi sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir untuk sementara, disebabkan adikku yang nomor 2 sudah mulai bekerja saat itu. Ya, walaupun hanya kerja serabutan dan gaji pun tidak pasti, tetapi aku selalu berpesan agar jangan lupa sama ibu dan saudara lainnya. Untung saja dia merupakan adik yang penurut dan baik, karena dia pun merasakan hal yang sama seperti yang aku alami dahulu hingga sekarang. Setelah sampai di kota Blue, aku mencari alamat yang diberikan bapak pelanggan kantin, sebut saja namanya Pak Majid. Beliau mengatakan, untuk sementara bisa tinggal di rumah anaknya, sampai aku bisa mengumpulkan uang untuk membayar kosan sendiri. Cari sana-sini dan telepon sana-sini. Akhirnya aku pun menemukan. Setelah mengurus ini dan itu, akhirnya hari masuk kerja pun tiba. Saat itu aku bekerja di perusahaan elektronik dengan gaji yang standar UMR. Aku bekerja di sana selama 1 tahun. Dan tidak lupa aku mengirim ibuku uang belanja 1.500.000 per bulan melalui adikku. Aku bekerja di perusahaan tersebut selama lebih kurang setahun lamanya. Aku yang merasa tidak enak sama anaknya Pak Majid yang selalu baik padaku. Tetapi aku belum saja bisa mengumpulkan uang untuk menyewa tempat tinggal sendiri, dikarenakan terbilang cukup mahal. Per bulannya 500.000, itu sudah paling murah, belum makan sendiri. Kalau aku tinggal di rumah anak Pak Majid, sekurang-kurangnya menghemat uang 500.000 per bulan, walaupun makan kita sendiri. Dan ia pun tidak menginginkan uang dari kita. Tetapi aku merasa tidak enak kalau harus bergantung dengan mereka terus. Hingga sampai pada akhirnya aku bekerja di salah satu pemasokan barang impor. Aku berhenti kerja di perusahaan disebabkan gaji yang hampir sama, dan juga perbedaannya adalah tempat kerja baruku ini menyediakan tempat tinggal dan mendapatkan jatah makan 3 kali sehari. Itu yang membuatku tertarik. Gaji sama dengan perusahaan dan makan minum serta tempat tinggal disediakan. Tentu akan lebih menghemat uang serta tidak menjadi beban orang lain.
walaupun orang tersebut tidak merasa keberatan sama sekali. Hingga akhirnya aku pun kerja di pemasokan barang impor tersebut selama 6 bulan. Dikarenakan aku berhenti, sebab tidak tahan harus diporsir tenaga siang dan malam, bahkan hampir tidak ada waktu istirahat sama sekali. Cuma diberikan istirahat makan siang dan malam. Selalu lembur sampai jam 3 subuh, tanpa istirahat dari jam 7 pagi. Selalu begitu. Akhirnya aku tidak tahan dengan kerja tersebut, karena perjanjian awal tidak seperti itu. Sampai pada akhirnya, saudara bosku merasa kasihan kepada kami, melihat diperlakukan seperti itu. Akhirnya ia menawarkan kerja di luar negeri, tempat kenalannya sebagai ART. Dengan iming-iming gaji bersih 5 juta per bulannya. Ya, lumayan besar juga untukku. Akhirnya aku pun tergiur. Setelah mengurus ini dan itu, akhirnya aku pun berangkat dengan temanku yang sama-sama bekerja di pemasokan barang impor kemarin. Tetapi berbeda tempat kerja. Ia bekerja di kota A, aku kerja di kota B di negara tersebut. Yang mana kontrak kerja dibuatkan oleh majikan baruku selama 2 tahun. Tetapi aku yang masih belum tahu apa-apa mengenai kerja di luar negeri, aku pun menuruti semua apa yang ia inginkan, seperti menyita surat-surat dan juga berkas-berkas, KTP, paspor, dan berkas penting lainnya. Nomor HP diganti baru, sesuai yang digunakan negara tersebut. Handphone darinya hanya boleh menyimpan 1 nomor, yaitu orang tua dan keluarga mereka saja. Itu pun diberikan hanya separuh hari libur. Jadi aku kerja dari Senin sampai Minggu, tetapi Minggu hanya sampai pukul 11 siang. Nah, pada jam 12 siang sampai jam setengah 8 malam sebelum tidur, handphone dikasih untuk digunakan agar bisa menelpon ibu di kampung. Seminggu pertama tidak aku dapati keanehan apapun pada keluarga tersebut. Walaupun di sebelah rumahnya yang merupakan ruko 3 pintu, tetapi tidak sama kayak ruko-ruko negara kita. Sulit menjelaskannya. Hal mencurigakan tersebut terdapat di ruko tengah dan sampingnya satu lagi, tetapi aku masih tidak ambil pusing. Kenapa aku bilang mencurigakan? Ya, kalian pikir saja, di dalamnya ramai sekali orang. Tetapi pintu ruko hanya terbuka pas ukuran badan saja. Hingga memasuki minggu kedua, aku diberi perintah untuk mengambil barang yang diberikan pada seseorang kenalan yang saat itu aku tidak tahu siapa. Des, tolong ambilin barang kakak dengan teman di rumah ini. Tutur bosku sambil menyodorkan alamat yang dicatatkan di kertas. Sebut saja namanya bosku ini Leni. Aku baru di sini kak, aku nggak tahu jalan, seruku. Tunjukkan saja sama si Anton, dia tahu itu. Tuturnya sambil menunjukkan ke arah ruko sebelah, yang mana Anton merupakan supir keluarga mereka. Jangan lupa bawa keranjang ini dan panggil Anton di situ. Serunya sambil menyodorkan keranjang makanan berukuran cukup besar yang berwarna merah, dan ia pun masuk kembali ke rumahnya. Aku pun masuk ke ruko sebelah yang pintunya hanya terbuka ukuran badan untuk memanggil Anton. Begitu masuk, alangkah terkejutnya aku melihat penampakan tersebut. Ada 9 orang laki-laki, yang 6 diantaranya sibuk bermain judi. Juga terdapat 3 orang wanita, yang mana 2 orang wanita sedang menangis di pojokan sambil menutupi wajahnya dengan kedua lututnya. Sedangkan yang satu wanita lagi tengah sibuk ditiduri oleh ketiga laki-laki tanpa mengenai pakaian sehelai benang pun di sofa ruko tersebut. Aku sangat syok melihatnya. Kemudian cepat-cepat keluar setelah memanggil Anton.
untuk bisa mengantarku ke alamat yang diberikan Kak Leni, bosku. Kak Leni ini sangat cantik sekali orangnya, dan suaminya sangat tampan. Wajahnya hampir tidak ada kerutan, padahal saat itu usianya sudah terbilang tidak muda lagi, tetapi masih seperti anak-anak gadis, dengan tubuh atletisnya, serta wajahnya yang menawan. Mungkin dikarenakan ia orang kaya, pikirku. Dan ia mempunyai sepasang anak laki-laki berusia 20 tahun, dan anak perempuan berusia kurang lebih 18 tahun saat itu. Tetapi tidak ada di rumah, dikarenakan belajar ke luar negeri, tepatnya di salah satu negara di benua Eropa. Setelah Anton memasuki mobilnya, aku pun disuruh naik. Sekitar 30 menit sampailah aku ke alamat yang telah diberikan Kak Leni tersebut, yang telah aku serahkan kepada Anton untuk mencarinya. Hingga aku menjumpai seorang wanita mengenakan baju kaos berwarna kuning, sedang menunggu di depan rumahnya. "Nah, pesanan bosmu, masukkan di keranjang itu," tuturnya sambil menunjuk keranjang merah yang kubawa. Aku mengambil, dan sangat berat sekali kurasa. Bungkusan tersebut 2 lapis, menggunakan kantong warna hitam, yang beratnya mungkin kurang lebih 5 kiloan. Sambil memasukkan ke keranjang, aku pun kembali ke dalam mobil untuk pulang. Sesampainya di rumah, dan aku menyodorkan keranjang tersebut sama Kak Leni, bosku. "Ini Kak, barangnya," tuturku sambil mengulurkan keranjang tersebut. "Oh, taruh di dapur, bersihin ya. Tolong dimasak sekalian. Bumbu-bumbunya sudah kakak siapkan di atas meja." Ya, mendengar itu aku menurut saja, tanpa ada prasangka apapun saat itu. Hingga sampai akhirnya aku membuka bungkusan tersebut di atas wastafel. Aku langsung menjerit sejadi-jadinya, karena di dalamnya terdapat bayi yang masih utuh. Tetapi ada juga yang belum sempurna. Hanya ada beberapa orang yang sudah besar. Aku terduduk, hingga tak lama kemudian datanglah Ramlah, si ART yang telah lama bekerja di sana. Dia berkebangsaan Indonesia, tetapi dari Pulau Jawa. Ia berlari menemuiku, yang sejak tadi sibuk di teras belakang menjemur pakaian. "Ada apa, Des?" tutur Ramlah dengan mimik wajah kaget. Apa-apaan ini, Kak?" Tanyaku penasaran dan bercampur takut setengah mati. "Oh, ini bayi yang sudah meninggal. Biasanya bos tiap sebulan sekali memasaknya untuk dimakan dia sama Pak Bos, sebagai penambah kekuatan dan stamina. Serta ari-arinya buat Bu Bos, biar kulitnya makin cakep. Udah, kamu bersihin aja," tutur Kak Ramlah menjelaskan dengan santai, seperti sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut. Kak, aku gak maulah, aku gak berani, Kak. Tolonglah aku, kasihan," tuturku sambil menangis, memohon agar aku jangan sampai mengerjakannya. "Gak bisa gitu, Desi. Entar ini jadi tugasmu. Soalnya kontrakku udah gak lama lagi, gak sampai 6 bulan lagi. Yaudah, kali ini lihat kakak saja ya, bagaimana cara membersihkannya." Jelas Kak Ramlah kembali. Aku hanya diam, sambil melihatnya mengambil alat potong seperti pisau dan talenan berwarna pink yang telah tersangkut di dinding wastafel. "Gini, lihat ya. Pertama, kamu pisahin dulu ari-arinya. Kemudian tangan kakinya dipisahin. Hatinya digabungin aja sama ari-arinya. Terus kepalanya diasingkan. Biasanya Pak Bos buat dijadiin persembahan mereka, guna sebagai penglaris toko kayaknya. Dan bagian lainnya dibersihin aja. Pokoknya
Hati digabungin sama Ari buat Bu Bos. Bagian lainnya untuk Pak Bos. Dan kepala taruh di samping, jangan dimasak lagi. Seru Kak Ramplah sambil mencincang-cincang sesuatu di hadapannya, yang tak lain adalah janin atau bayi yang sudah tidak bernyawa tersebut. Aku seketika merasa pusing dan mual melihat pemandangan tersebut dan segera mencari kamar mandi karena pusing yang tak tertahankan dan perutku seperti diaduk-aduk rasanya. Aku saat itu hanya bisa menyaksikan dari jauh Kak Ramla memasak hidangan tersebut. Ini udah siap. Ini kalau orang sini menyebutnya healthy soup, buat stamina dan kecantikan. Sekarang tinggal kamu sajiin di atas meja. Bentar lagi mereka mau makan itu. Tutur Kak Ramlah sambil menyodorkan sup panas yang ia masak. Hati-hati, soalnya janin susah didapat dan mahal harganya itu loh. Kalau dirupiahkan bisa sampai 6 juta per janin. Tutur Kak Ramlah kembali. Aku yang hanya bisa mengangguk pun menuruti apa yang dijelaskan Kak Ramlah tersebut. Dengan hati-hati aku membawanya. Karena kalau sampai tumpah, berapa rupiah yang harus aku ganti untuk 3 janin perempuan ini? Pikirku. Menurut Kak Ramlah lagi, kebanyakan yang dimakan di sana adalah janin perempuan. Aku pun saat itu tidak tahu alasannya apa. Setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya kedua suami istri tersebut datang untuk makan hidangan yang bernama healthy soup tersebut. Seketika bulu kuduku berdiri melihat mereka menyantap daging ayam, tangan, kaki, dan bagian lainnya. Ini real yang disebut kanibal dunia nyata, pikirku. Aku bagaikan tidak sanggup untuk melanjutkan kerja di sana. Tetapi aku pun tidak bisa pergi, disebabkan pasporku ada di tangan bosku. Memang kata Kak Ramlah, masalah uang bos tidak perhitungan dan sangat royal. Tetapi kalau bisa lari, aku akan lari. Menurut penuturan Kak Ramlah, dulu ada yang pernah mencoba lari dari sana dan tertangkap karena bos sudah marah, disebabkan mereka kabur. Akhirnya mereka disiksa dan dijadikan budak seks bawahan bosku. Aku mendengar hal itu sangat ketakutan dan tidak berani macam-macam sama sekali. Karena nyata di mataku melihat bagaimana tersiksanya mereka yang jadi budak seks para laki-laki penjudi tersebut. Hingga suatu pagi pada hari Minggu ketiga aku bekerja di sana, majikan perempuanku menyuruhku buat membersihkan ruko sebelah, di mana tempat mereka biasa bermain judi dan berpesta seks itu. Aku pun mau tidak mau pergi ke sebelah untuk membersihkan. Ya biasanya tugas itu dilakukan Kak Ramlah ART lama rumah ini. Dengan rasa takut dan was-was, aku melangkah masuk dari pintu belakang. Seketika aku dikagetkan dengan wanita tidak sadarkan diri, dengan memar-memar di tubuhnya, sedang tergeletak di dapur, tanpa selai benang pun yang melekat di tubuhnya. Aku segera membangunkan wanita tersebut, yang mana ia pun merespon sambil berkata, Mi minta minum. Tutur wanita tersebut. Aku dengan tergopoh-gopoh mengambilkan segelas air dan kusodorkan ke mulut wanita tersebut. Yang melihat dari wajahnya, ia merupakan wanita kebangsaan kita juga. Tapi entahlah, aku tidak sempat bertanya karena keburu dikagetkan dengan suara teriakan dari dalam. Setelah membungkus tubuh wanita tersebut dengan kain-kain bekas yang aku jumpai, aku pun segera menuju ke depan untuk membersihkan ruangan tersebut. Aku yang pura-pura tidak melihat apa-apa, hanya bertindak santai, seolah tidak ada yang aku takuti. Padahal dalam hati, hanya Allah yang tahu
bagaimana perasaanku saat itu. Yang mana aku melihat dua orang laki-laki memukuli secara brutal wanita yang ada di hadapannya. Kemudian setelah itu mencumbuinya. Begitu biadab pikirku, mengutuk dalam hati. Dan beberapa laki-laki lainnya sibuk cekikikan, sedang bermain kartu dan sebagainya. Hingga aku berpikir, kapan waktunya mereka tidur dan bekerja? Setelah selesai, aku bergegas pulang dari pintu belakang. Dan masih kudapati wanita yang tergeletak meminta minum kepadaku masih berada di sana berbaring. Aku tanpa ragu langsung kembali ke rumah majikanku di sebelah. Ya, walau di situ pun merupakan milik mereka juga. Begitulah rutinitas mereka setiap hari dan bulannya. Yang mana setiap hari mereka sibuk bermain judi dan berpesta ria. Sementara majikanku tiap bulannya sibuk mencari janin sebagai hidangan dan persembahan mereka. Selama Kak Ramlah masih bekerja di sana, aku selalu mencari alasan buat tidak mau membersihkan janin yang mereka dapatkan. Dengan berbagai alasan aku menolaknya. Kak Ramlah pun mencoba mengerti, karena aku sudah mau menjemput janin yang didapat tersebut melalui praktek bidan yang melakukan secara ilegal. Bagi mereka, yang penting mereka mendapatkan uang tambahan. Dan di sana melakukan hal demikian sudah dianggap tidak tabu lagi. Alias sudah kebanyakan orang di sana yang menjadikan janin sebagai penambah stamina dan sebagai obat awet muda, serta penambah gairah seksual mereka. Sampailah pada masanya, Kak Ramlah sudah pulang kampung. Seketika bulu kuduku berdiri apabila memikirkan bagaimana aku harus membersihkan janin-janin tersebut. Bahkan ada yang sudah besar, mungkin sekitar 8 bulan. Tetapi kebanyakan janin yang mereka dapatkan seukuran anak anjing, atau 3 bulan atau sebesar kucing. Entah ibu-ibu mana yang tega melakukan hal tersebut terhadap darah daging mereka sendiri. Setelah seminggu kepulangan Kak Ramlah ke Indonesia, aku pun disuruh majikanku untuk mengambil pesanan seperti biasa. Namun di tempat yang berbeda pada malam hari pukul 9 malam. Langganan majikanku bukan hanya 1 atau 2 tempat saja. Mungkin bisa mencapai 10, bahkan belasan tempat mereka jadikan langganan. Begitulah saking mereka tertarik dan menikmati hidangan yang tidak masuk akal tersebut. Seperti biasa, aku dan Anton berangkat, dan 1 jam kemudian aku sampai di suatu tempat, yang mana mengharuskan aku buat mengambil pesanan majikanku tersebut. Sementara Anton sibuk dengan ponsel miliknya, dan hanya menunggu di dalam mobil saja. Aku pun dengan berat hati seperti biasa, keluar dari mobil yang aku tumpangi, sambil membawa keranjang merah. Rumah tersebut terdapat agak melorong atau agak jauh, tetapi di sekitarnya masih ramai, dan di belakang rumah tersebut terdapat jalan raya. Sehingga posisi rumah tersebut, depan belakang terdapat jalan raya. Posisi mobil Anton terdapat di depan rumah. Sementara aku mengambil pesanan di belakang rumah yang ada jalan raya tersebut. Seperti tidak ada perbedaan yang mana depan rumah dan mana belakang rumah. Aku membawa keranjang merah seperti biasa, dan begitu menjumpai pemilik, barang yang dipesan aku pun diberikan bungkusan yang sedikit kecil namun berat. Ini pesanan majikanmu, tutur kakak tersebut yang mengenakan pakaian kaos berwarna putih dan bercelana jeans. Aku tanpa ragu mengambil, dan kemudian kakak tersebut pun seketika masuk. Ketika aku hendak memasukkannya ke dalam keranjang merah, seperti ada yang aneh dengan bungkusan tersebut. Aku tak sengaja melihat bahwa
kantong yang ingin kumasukkan ke dalam keranjang bergerak perlahan. Aku segera membukanya, dan alangkah terkejutnya aku melihat bayi mungil sedang berusaha menggerak-gerakkan tangannya secara halus. Karena kemungkinan dia sudah beberapa saat berada di dalam. Aku meyakinkan diriku lagi, apakah benar bayi ini masih bernyawa? Aku segera berlari ke sudut rumah perempuan tersebut demi memastikannya kembali. Dan memang benar, seorang bayi perempuan yang masih berlumuran darah dan tali pusar masih melilit di tubuhnya dengan ari-ari yang masih menempel. Kemungkinan bayi tersebut baru beberapa saat dilahirkan, atau bisa jadi ibunya masih ada di dalam rumah wanita yang memberikan kantong ini. Bayi tersebut hampir tidak bersuara dan hanya bisa merintih saja. Melihat hal tersebut, seketika aku menangis dan secara refleks membuka sweater yang aku kenakan dan tanpa ragu membersihkan dan mengelap-ngelap tubuh bayi tersebut, lalu menyelimutinya. Ya ampun sayang, kasihan kamu nak. Tangisku tidak henti-hentinya. Aku yang sudah terbiasa memegang bayi sejak lama, dikarenakan aku anak pertama dari 8 bersaudara, yang mana kebanyakan aku yang membantu ibuku mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan adik-adikku. Jadi aku sangat menyayangi dan sangat suka anak kecil pada masa itu. Setelah mengetahui bayi tersebut masih hidup, aku segera melarikan diri dari belakang tanpa menghiraukan Anton yang sedang menungguku sejak tadi di depan rumah wanita tersebut. Sambil celingak-celinguk, aku melihat ke kiri dan ke kanan supaya tidak ketahuan. Aku tidak sampai hati kalau saja anak ini dijadikan hidangan keluarga majikanku. Karena bagiku, manusia itu bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan hidangan. Aku berlari tergopoh-gopoh, entah jalan apa dan menuju kemana. Kakiku berlari, aku tidak tahu. Malam itu aku sangat ketakutan sambil menggendong bayi yang nyaris kehilangan nyawanya di dadaku. Entah berapa lama aku berlari masuk gang keluar gang. Akhirnya sampailah aku di depan rumah berpagar hijau saat itu, yang mana bukan seperti rumah orang lain pada umumnya. Aku mencoba masuk memanjat pagar. Mungkin saat itu sekitar pukul 11 malam. Aku tidak memikirkan apa-apa lagi selain keselamatan bayi yang ada di dekapanku. Bahwa keselamatan aku sendiri pun aku pertaruhkan pada malam itu. Aku dengan menggigil ketakutan mencoba mengetuk pintu guna meminta bantuan sang pemilik rumah. Malam, permisi, tolong saya pak, bu. Tangisku lagi, sambil menoleh kiri kanan, takut aku tertangkap oleh Anton, yang mungkin saja sedang memburuku, disebabkan aku kabur membawa pesanan majikan kami. Tidak lama kemudian, aku melihat perempuan tua keluar rumah menggunakan gamis dan hijab. Melihat hal tersebut, aku spontan mengucapkan salam. Assalamualaikum bu, tuturku sambil ngos-ngosan dan menggigil. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nak? Jawab ibu tersebut. Tolong saya bu, seruku memelas. Ayo, masuk-masuk, seru ibu tersebut sambil menarikku masuk ke dalam rumah miliknya. Rupanya ibu tersebut orang berkebangsaan Melayu yang tinggal di negara tersebut sejak lama dan telah menjadi warga negara di sana. Aku membuka bungkusan yang aku dekap sejak tadi, dan ibu tersebut pun seketika terperanjat. Astagfirullahalazim, apa ini nak? Tutur ibu tersebut dengan kagetnya. Aku pun menceritakan semuanya sambil menangis terisak-isak di hadapan ibu tersebut. Bahwa aku takut bayi tersebut tidak selamat
dan kronologi semuanya. Melihat bayi tersebut masih bergerak-gerak dan merintih, ibu tersebut langsung mengeluarkan mobil di garasinya dan membawaku menuju klinik terdekat buat melakukan pertolongan. Dan akhirnya kami pun berhenti di sebuah praktek dokter kandungan resmi di daerah tersebut. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 15 menit, dan bayi tersebut pun ditangani sedemikian rupa. Dan mereka pun menyuruh aku menginap di praktek dokter tersebut hingga esok paginya. Sementara ibu tersebut, sebut saja namanya Bu Siti, sementara kembali ke rumahnya, karena besok pagi akan kembali lagi untuk melihat bayi tersebut dan menjemputku. Pagi pun tiba, bayi yang kubawa masih harus berada di dalam tabung inkubator selama beberapa hari lagi. Ibu tersebut rutin menjengukku selama aku ada di sana, hanya sekedar menenangkanku dan mengantarkan makanan hangat buat aku makan. Tanpa aku sadari, badai akan segera aku hadapi begitu aku keluar dari sini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasibku ke depannya, tapi aku selalu berdoa, semoga Allah menolongku sebagaimana aku menolong ciptaannya. Sampailah hari bayi tersebut keluar, yaitu seminggu lamanya. Bu Siti merupakan seorang usahawan yang tergolong sukses dan cukup disegani di kawasan tersebut karena budi dan sifatnya selama ini. Ini aku dapatkan dari bidan yang ada mempunyai klinik tersebut. Beliau mengatakan, Ibu Siti meminta tolong buat usahakan bayinya selamat. Dan masalah biaya jangan dikhawatirkan, karena ia akan menanggung semuanya dan ikhlas membantuku. Beliau menjelaskan bahwa Bu Siti tidak menginginkan bayi tersebut dibawa ke rumah sakit, dikarenakan takut akan keselamatanku yang akan terancam dan identitasku dipertanyakan oleh mereka. Aku yang mendengar hal itu cukup terharu dan bersyukur tidak terhingga. Hingga di duniaku yang luas ini, masih ada orang baik seperti Bu Siti. Bidan tersebut pun menyerahkan bayi perempuan itu kepadaku, dan aku segera mengambilnya dan mendekapnya dengan hangat. Padahal saat itu aku belum cukup dewasa, tetapi aku merasakan perasaan yang cukup dalam kepada bayi tersebut. Begitupun bayi tersebut kepadaku, yang melalui sorotan matanya yang sangat indah, seolah sedang berbicara denganku dan bersyukur. Aku memeluknya dengan tangisan yang tak bisa aku bendung. Alhamdulillah, kamu selamat ya nak. Kamu sehat sayang, tuturku sambil terus menciumnya. Aku kembali ke rumah Bu Siti dan tinggal di sana sampai 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa keluar rumah, disebabkan aku takut tertangkap majikan lamaku. Aku pun tidak bisa pulang ke Indonesia, disebabkan paspor dan surat-suratku masih ada di tangan majikanku. Anak tersebut aku beri nama Leha, dan ia sudah mulai bisa berbicara, dan sekali-kali telah bisa memanggilku dengan sebutan Mama, dan Bu Siti memanggilkan dirinya Nenek. Aku tinggal di rumah Bu Siti, sambil mengurus rumah, dikarenakan anaknya yang berada di luar negeri semua, dan suaminya sudah 4 tahun meninggal dunia. Ia hanya tinggal dengan seorang asisten rumah tangga berkebangsaan Thailand. Dan selama aku di sana pun, diperlakukannya tidak seperti bawahan dan majikan. Kami di rumah tersebut diperlakukan sama, dan ia pun menggajiku selama aku tinggal di sana dan membantu membesarkan anak asuhku Leha. Sementara aku tidak lupa tetap mengirimi ibuku uang bulanan, dan sisanya aku tabung di rekening tabunganku. Sehingga suatu saat andai aku bisa pulang, aku pulang tidak dengan tangan kosong saja. Dan tentu saja aku tidak menceritakan apapun mengenai yang aku alami di perantauan. Takut orang tuaku kepikiran dengan nasibku di negeri orang yang kejam ini. Hingga sampai pada suatu hari,
Aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu laki-laki yang selalu bermain judi di rumah majikan lamaku. Yang kala itu sedang berkunjung ke rumah adiknya yang berada tepat di depan rumah Bu Siti. Awalnya aku tidak menyadarinya, padahal sudah 2 kali bertemu. Mungkin ia pun baru ingat dengan wajahku. Aku pun baru mengingatnya setelah aku dapati Anton berada di sebelahnya. Ternyata selama ini, majikan lamaku terus-menerus mencariku kemana-mana. Tetapi ia enggan melaporkan ke kepolisian atau kemanapun, dikarenakan takut aku buka mulut. Aku dipaksa Anton untuk mengikutinya ke rumah majikan lamaku. Ya tentu saja, awalnya aku menolak karena takut akan perkataan Kak Ramplah dahulu. Majikanku akan menyiksaku dan menjadikanku budak seks bawahannya. Hingga sampailah aku mendengar Anton mengatakan bahwa majikanku memaafkanku atas kesalahan lalu dan membujukku untuk kembali ke rumah mereka. Aku dengan ragu kembali ke sana, dikarenakan memikirkan kontrak kerjaku di negara orang. Tinggal kurang lebih 3 bulan lagi, sementara pasporku masih ada di tangan mereka. Mungkin saja ini jalan terbaik untuk bisa pulang ke rumah orang tuaku. Aku membicarakan hal tersebut kepada Bu Siti, yang mana awalnya Bu Siti keberatan dan merasa sedih disebabkan aku harus keluar dari rumah tersebut. Aku menitipkan Leha, anak asuhku, untuk sementara di rumahnya, hingga aku bisa menjemputnya kembali suatu hari. Dengan bercucuran air mata, aku memeluk anak asuhku Leha yang sudah seperti anak kandungku sendiri. Mama pergi kerja sebentar ya nak. Nanti kalau mama pulang, mama bawakan mainan sama baju baru ya buat Leha. Baik-baik sama nenek. Tuturku menenangkan Leha yang sedang menangis. Setelah reda aku pun berangkat. 1 jam kemudian, aku pun sampai di rumah majikan lamaku. Aku disambut dengan wajah ketidaksukaan mereka, terutama sang istrinya. Sampai saja aku di depan pintu mereka, aku pun digeret masuk ke kamar dan menampari, menginjak, menendang tubuhku, terutama suaminya. Hingga tubuhku terdapat banyak luka lebam. Rupanya mereka sengaja menjebakku dan mengatakan kepada Anton bahwa ia telah memaafkanku agar aku mau kembali ke rumah mereka tanpa ragu. Aku dijambak dan kepalaku dihempaskan ke dinding. Sambil merintih dan menjerit kesakitan, aku menangis memohon ampun. "Kenapa kamu kabur? Hayo jawab!" tutur majikan perempuanku. Plak, bruk, tamparan dan tendangan mendarat di wajah dan perutku yang dilakukan oleh majikan laki-lakiku. "Kamu itu dikasih kepercayaan, tetapi kamu berani-berani mengkhianati keluargaku," imbu majikan laki-lakiku. Aku hanya bisa menangis memohon ampun dan maaf sambil menjelaskan bahwa anak tersebut masih hidup saat aku mengambilnya. "Mana anak tersebut kalau memang benar masih hidup?" tuturnya lagi. Aku dengan spontan memutar otak dan berbohong bahwa anak tersebut sudah meninggal sewaktu aku mencoba menyelamatkannya ke rumah sakit. Mendengar rumah sakit, majikanku segera berhenti. Mungkin ia takut diketahui orang, walaupun di sana banyak juga dari kalangan mereka yang memakan sup janin, tetapi tetap saja dilakukan secara diam-diam. Demi menjaga nama negara mereka mungkin, pikirku. Aku memohon sambil memegangi kakinya, supaya diberikan kesempatan kali ini saja untuk dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berhubung sisa waktuku hanya tinggal 3 bulan, aku harus pandai-pandai mengambil hati bosku agar surat-suratku dikembalikan dan aku bisa kembali ke Indonesia. Bersyukur majikanku percaya dan memberikan kesempatan terakhir buatku. Aku pun menggunakannya dengan baik, walaupun kebiasaan mereka masih tetap berlanjut
Tapi demi bisa pulang, aku dengan terpaksa melakukannya. Walaupun tidak sampai hati berbuat demikian. Membersihkan janin-janin yang telah meninggal untuk dijadikan santapan mereka. Aku pun masih tetap pergi ke rumah Bu Siti untuk menjenguk mereka dan anak asuhku yang ada di sana demi melepas rindu. Hingga sampai bulan terakhir sisa waktuku di negara itu, aku tanpa sengaja mendengar percakapan majikanku bahwa bulan ini tidak didapat satupun janin yang akan dijadikan healthy soupnya. Dan ada satu percakapan yang membuat bulu kuduku berdiri dan tubuh berkeringat dingin mendengarnya, yaitu hanya ada satu jalan, yaitu sepupuku yang sedang mengandung 9 bulan di kampung. Beberapa hari lagi ia akan melahirkan dan sudah di USG. Katanya calon anak kedua mereka juga perempuan. Kalau memang benar perempuan, berarti kita bisa mendapatkannya, sebab mereka mencari anak laki-laki. Nanti masalah harga kita bayar mahal mereka. Ungkap majikan perempuanku kepada suaminya. Aku mendengar hal tersebut seakan tidak sanggup membayangkan harus membersihkan bayi hidup di hadapanku pada akhirnya. Sedangkan Leha, anak asuhku saja, menyelamatkannya butuh pengorbanan jiwa dan raga pada saat itu. Sampailah hari Jumat malam Sabtu, aku dibangunkan Anton untuk pergi mengambil pesanan pada jam 2 malam. Namun entah di mana. Kemarin aku mendengarkan di kampung, namun tidak tahu pasti di mana daerah itu. Yang jelas aku berangkat pukul 2 dini hari dan tiba di sana pukul 4. Sesampainya aku di sana, aku meminta tolong. Kali ini buat Anton yang turun menjemput pesanan majikan kami tersebut. Dikarenakan hubungan kami seperti saudara, ia pun juga terpaksa harus melakukannya. Jadi ia pun memahamiku dan mengerti situasi selama ini. Begitu Anton kembali ke mobil dan menaruhnya di jok belakang mobil, dan kami pun bergerak dari sana. Sepanjang perjalanan aku menangis, mendengar suara tangisan bayi tersebut, yang memang sudah bukan janin lagi, tetapi bayi utuh. Menangis dan berteriak sepanjang jalan di dalam keranjang merah. Aku mendengar hal itu menangis sejadi-jadinya, dan memohon pertolongan Allah agar bayi tersebut selamat. Anton pun mengatakan, aku harus kuat kalau mau diizinkan kembali ke negara asal kami. Akhirnya, aku hanya bisa menangis sepanjang jalan hingga tiba di rumah. Aku menguatkan diri, walaupun mataku tidak bisa menipu. Ya sudah, bawa ke belakang. Jangan lupa bersihin. Bahannya sudah ada di kulkas, tinggal bikin aja. Tutur majikan perempuanku. Tangisan bayi tersebut masih terdengar hingga saat ini. Aku memohon kepada Anton. Aku tidak mampu dan tak sanggup menghadapi ini semua. Anton pun dengan terpaksa membantuku dan melakukannya. Ia membawa keranjang tersebut ke kamar mandi. Hingga akhirnya aku tidak mendengar suara tangisan bayi tersebut lagi. Seketika duniaku bagaikan runtuh menimpa tubuhku. Dengan tatapan kosong, aku berdiri di hadapan bayi yang sudah terkurai lemas di atas wastafel rumah majikanku, sambil terus menangis dan meminta maaf, sebab tidak bisa melakukan apa-apa bagi dirinya, karena terhimpit situasi yang akan menyulitkanku. Sambil membersihkan, aku terisak-isak menangis tanpa hentinya. Maafkan aku, nak. Maafkan aku. Tolong, maafkan aku kali ini saja. Tangisku sambil membersihkan sesuatu yang tak masuk akal di hadapanku. Hingga sampai saat aku menghidangkannya, aku pun terus memohon maaf. Saat itulah, aku seakan hampir depresi, tidak sanggup menahan tekanan di dada.
Ku tahan sampai tiba masanya kontrak 2 tahunku habis. Dan aku ingin kembali ke Indonesia. Aku meminta tolong ke Bu Siti masalah leha ini. Disebabkan aku akan membawanya pulang. Untung saja, Bu Siti ini banyak kenalan orang yang bisa membantu mengurus ini dan itu. Beliau mengatakan, leha ini adalah anak kandungku, agar aku bisa membawanya bersamaku pulang. Dan alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar sampai hari kepulanganku. Setelah mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang tuaku di negara tersebut, yaitu Bu Siti, aku pun bisa pulang membawa leha bersamaku dengan selamat sampai ke Indonesia. Hingga tibanya aku di Indonesia, aku berjanji pada diri sendiri tidak akan mau merantau ke negara orang karena rasa trauma dan ketakutan terus membekas di benakku. Sampai di kampungku, aku dijadikan bahan gunjingan orang kesana kemari. Dikarenakan pikir mereka, aku membawa pulang anak di luar nikah. Namun aku enggan menanggapinya, disebabkan menjaga hati anakku leha, agar tetap tidak tahu bahwa ia bukan darah dagingku. Pikirku tidak mengapa kalau aku harus menanggung malu, asal ia tetap menganggapku sebagai ibunya sampai kapanpun. Begitupun ibuku, tetap menganggap leha adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga kami. Semenjak adanya anak asuhku leha, rezeki mengalir tiada henti dan mudah didapat dari sudut manapun. Dari tabunganku selama bekerja jadi TKW, aku mulai membuka usaha kafe minuman dan kuliner kekinian di daerahku. Dan alhamdulillah, berjalan dengan lancar dan makin berkembang. Hingga saking banyaknya aku bisa membantu ibuku dan menyekolahkan adik-adikku, serta mengasuh anak asuhku leha dan membesarkannya. Sampai di usia 30 tahun, aku menemukan jodoh yang tepat, tampan dan baik hati, serta bertanggung jawab. Namun ia duda anak satu, namun anaknya sudah meninggal. Begitupun istrinya karena suatu kecelakaan. Ia mempunyai usaha bengkel mobil karena ia merupakan otomotif sekaligus pemilik bengkel tersebut. Setelah sepakat dan berkomitmen menerima kekurangan masing-masing dan sanggup menerima leha anak asuhku, kami pun menikah. 2 tahun pernikahan kami, anak kandungku pun lahir dan sekarang sudah berusia kurang lebih 5 tahun. Dan anak asuhku sudah duduk di bangku SMP, berusia 12 tahun lebih. Kami hidup bahagia hingga saat ini, walaupun trauma masih sangat melekat hingga sekarang, yang mana aku sangat membenci yang namanya hidangan sup apapun itu, dan ketakutan mendengar tangisan bayi. Sehingga pas lahiran anakku dulu, aku terserang baby blues yang amat parah. Takut dengan anakku sendiri sampai usia 8 bulan. Jadi pertama kali aku menyentuh anakku saat usia anakku 8 bulan. Sebelumnya suamiku yang mengurus dan dibantu adik-adikku yang beberapa orang ku ajak tinggal di rumah kami. Suamiku mengetahuinya karena aku menceritakan semua pengalamanku dengannya dahulu sebelum menikah. Dan bersyukurlah ia menerima dan mengerti, bahkan bangga kepadaku. Alhamdulillah, semoga pengalamanku bisa dijadikan pelajaran dan pengajaran bagi kita semua, bahwa teruslah berbuat baik, karena Allah akan mengirimkan orang baik pula kepada kita, insya Allah. Beginilah cerita kisah nyata dari Subjanin. Alhamdulillah kakak sudah bisa keluar dari negara orang. Buat kalian yang masih berpikiran ingin menjadi TKW, tolong dipikir matang-matang dulu ya sebelum berangkat ke sana. Ya, menurut Mimin yang aman itu ya, kita bekerja di negara sendiri. Ya walaupun gajinya pas-pasan gitu ya, tapi yang penting aman. Mimin memang pernah mendengar bahwa di suatu negara ada yang mengonsumsi janin manusia untuk dijadikan stamina mereka.
Dan ini adalah nyata terjadi. Mimin gak habis pikir dan udah gak bisa berkata-kata lagi. Ya, Mimin berharap semoga orang-orang yang melakukan hal demikian cepat sadar dan berhenti untuk mengonsumsi hal demikian. Baiklah, Mimin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.